5 starter pack untuk menjadi pria gondrong. Di video ini aku akan kasih tahu kalian 5 modal awal untuk menjadi pria gondrong atau memanjangkan rambut yang gondrong. Nah, sebelum itu kalau kamu lagi manjangin rambut gondrong atau sudah gondrong atau proses dalam memanjangkan rambut gondrong atau lagi pengen aja, masih pengen aja nih, belum niatan buat gondrong, itu ini adalah channel yang tepat untuk kamu karena di sini aku bahas banyak apapun tentang rambut gondrong. Silahkan lihat-lihat kontenku yang lainnya di channel ini dan juga tulis di komentar kalau ada pertanyaan. Jadi yang pertama adalah kita bahas tentang produk dulu ya. Jadi aku kenalin kamu, jadi untuk manjangkan rambut gondrong itu perawatannya nggak hanya sampo aja. Jadi ada 4 produk yang harus kamu pakai atau harus kamu beli tentunya. Jadi yang pertama adalah sampo. Sampo ini wajib kamu pakai untuk manjangkan rambut gondrong karena sampo ini tugasnya adalah membersihkan rambut kita setelah keluar aktivitas seharian. Keramas itu wajib karena rambut kita kotor, nanti bakal menghambat pertumbuhan dan juga menghambat bisa bikin rambut kita tidak sehat. Terus yang kedua, kita harus pakai yang namanya conditioner. Conditioner ini wajib kalau bagiku ya. Beberapa waktu yang lalu aku jarang pakai conditioner, tapi setelah aku hari-hari ini sering pakai conditioner lagi, memang efeknya itu beda. Jadi kalau di rambut itu lebih halus, lebih lembut, lebih enak ditata. Ini aku bilang wajib kamu pakai untuk pemula atau yang lagi pengen manjangin rambut gondrong supaya rambut kita itu tetap sehat dari awal gondrongin rambut sampai ke akhir kita udah panjang dapetin rambut sepanjang ini. Nah, untuk selanjutnya kita harus memakai hair tonic. Hair tonic ini wajib nggak wajib, jadi mungkin kalian yang punya masalah terkait dengan rambut rontok, ini adalah solusi yang tepat untuk kamu karena hair tonic ini tugasnya adalah menutrisi kulit kepala kita supaya kulit kepala kita itu sehat sehingga bisa menghasilkan rambut atau menumbuhkan rambut yang sehat juga. Terus yang selanjutnya ini ada produk yang namanya vitamin rambut. Nah, untuk vitamin rambut ini yang tentu kalau untuk hair tonic tadi menyehatkan kulit kepala, kalau vitamin rambut untuk menyehatkan si batang rambut ini dari sini sampai ke ujung sini. Nah, tugasnya si vitamin rambut ini juga menutrisi batang rambut dari tengah ke ujung. Kalau untuk pangkal rambut yang nutrisinya itu tugasnya si hair tonic. Jadi semuanya berkesinambungan, semuanya berkaitan terkait dari sampo, conditioner, hair tonic sampai dengan vitamin rambut. Nah, untuk penjelasan produknya ini aku bikin di video terpisah ya, dan kita next untuk yang kedua yaitu kita harus memilih sisir yang tepat. Nah, aku di sini pakai sisir yang seperti ini. Jadi sisir ini itu giginya itu jarang-jarang. Kalau di rumah kamu masih pakai sisir yang giginya rapat-rapat, sekarang beli ke toko, beli aja sisir yang giginya jarang-jarang. Karena kalau sisir yang giginya jarang-jarang ini dapat memudahkan kita untuk menata rambut seperti ini. Jadi kalau sisirnya terlalu rapat, terlalu kecil-kecil, si jaraknya antar gigi ini, dia itu bakal menghambat kita dalam menyisir karena bakal sering kusut. Nah, untuk selanjutnya kamu juga harus pilih ikat rambut yang tepat kalau udah gondrong. Kalau belum gondrong ya nggak usah. Jadi nggak perlu buru-buru beli ikat rambut. Dan juga kalau dalam proses gondrong itu kita nggak perlu pakai topi atau pakai penutup kepala biar nggak malu. Santai aja, slow aja. Terus untuk selanjutnya kita harus pakai sisir yang satunya lagi. Bentar. Nah, aku juga punya sisir yang satunya. Sisirnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini itu untuk styling. Jadi kamu bisa lihat perbedaannya. Nah, kan? Beda kan? Dia bisa merapikan rambut yang kurang rapi ketika diikat. Nah, ini bagus banget untuk kamu yang pengen tampil rapi. Kalau yang pengen tampil santai aja, cukup pakai sisir yang tadi terus diikat, itu udah cukup banget. Nah, sekarang jadi lebih rapi. Jadi ada 2 sisir yang aku pakai hari ini di dalam tasku. Setiap hari ada. Ini tasku. Setiap hari di dalam sini itu adalah 2 sisir ini. Sisir untuk styling, anti-frizz, dan juga sisir untuk sisiran yang seperti biasanya. Oke, lanjut kita untuk yang ketiga. Kita harus memiliki
handuk khusus untuk rambut. Jadi ada handuk untuk badan, untuk menghormati rambut kita karena adanya di atas kepala. Kita harus memiliki handuk yang khusus untuk rambut, dan juga usahakan handuknya itu yang baru dan lembut supaya rambut kita itu nggak rusak karena handuknya kasar atau udah rusak. Tips yang keempat ini bukan terkait produk, bukan terkait apa yang harus kita punya, apa yang harus kita beli, tapi yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran dan connect ke hati kita. Jadi kita harus sabar dalam merawat rambut kita karena proses gondrong itu memang bukan proses yang instan, dan nggak ada ceritanya kita pakai sampo apapun, sampo yang bisa bikin rambut panjang malam ini sampoan besok udah gondrong, itu nggak ada. Jadi memang harus sabar, menikmati setiap prosesnya, menikmati setiap jengkal atau setiap senti yang tumbuh rambut kita dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, sehingga 1 tahun genap kamu manjangin rambut udah bisa gondrong kayak punya aku gini. Nah, gimana? Kamu sekarang udah berapa bulan? Tulis di kolom komentar ya. Kenapa kita harus sabar? Karena kalau kita nggak sabaran, kita pasti cari jalan pintas. Kalau kita cari jalan pintas, terus ketemu ternyata nggak works atau nggak worth it, kita yang kecewa sendiri. Sayangi rambut kita dengan cara kita memberikan kebebasan dia untuk bertumbuh. Nggak usah malu kalau kamu lagi gontang. Kita nyebutnya gontang ya, gondrong tanggung, yang lagi manjangin rambut, nggak bisa diikat, diorai jelek, pakai pomade capek, gontang yang nanggung-nanggung, yang ini nusuk-nusuk di telinga, yang segini belum sampai segini gitu. Kita sabar aja, kita nikmati prosesnya, kita santai, kita nikmatin setiap cacian yang datang. Rambutmu kok gitu sih? Rambutmu kok kayak singa? Rambutmu kok kayak landak? Rambutmu kok kayak tapir nggak punya rambut. Pasti ada yang kasih komentar, yang kasih saran, itu waktunya potong loh, itu waktunya waktunya digundul, itu pasti ada. Dan nikmati aja prosesnya, dan kita harus siap mental untuk orang-orang yang ngasih omongan seperti itu. Dan yang terakhir ini bonus buat kamu yang udah panjang rambutnya. Jadi kamu harus potong rambutmu secara berkala, dalam arti rutin. 2-3 bulan sekali kamu harus mampir ke salon buat mangkas ujung-ujung rambutmu itu. Nah, tapi kalau kamu pengen panjang sepanjang-panjangnya, misalkan pengen sekaki atau sepinggang gitu, ya nggak usah dipotong. Tapi resikonya adalah mungkin kalau kita ngerawatnya nggak tepat, kita bisa rambutnya bercabang, rusak, terus bakal parah. Akhirnya kalau nggak segera dipotong, itu bakal merembet ke yang ke atas, malah bikin rusak semua rambut kita. Dan juga jangan sering-sering diikat, karena kalau kita mengikat rambut dan apalagi karetnya atau ikat rambutnya itu nggak tepat, itu bakal bikin rambut kita cepat rusak. Selamat berproses gondrong, dan jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. See you next time. Jangan lupa tidur.